Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat berbahagia sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lalui, sampai pada saat ini kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah seluruh hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Demikian firman-Nya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, belajar dari kebanyakan orang-orang yang hidupnya bisa dikatakan sukses, pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan memang bermacam-macam, saudara. Kegagalan di bidang pekerjaan atau karier, kegagalan di bidang keluarga, kegagalan di bidang bisnis atau usaha, dan sebagainya. Kegagalan tidak hanya milik mereka-mereka sebagai masyarakat bawah atau masyarakat kecil, tetapi tidak sedikit kegagalan itu juga dialami oleh mereka-mereka dari kalangan atas. Seorang artis terkenal misalnya, atau seorang yang kaya raya, atau seorang negarawan, politikus, bahkan seorang menteri atau presiden sekalipun bisa jadi mengalami yang namanya kegagalan. Saudaraku, kalau begitu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya kesuksesan itu adalah kumpulan dari kegagalan. Ketika saat ini mungkin saudara sedang mengalami kegagalan, jangan berkecil hati, jangan panik, dan jangan takut. Mari bangkit lagi dari kegagalan atau keterpurukan. Seperti firman di atas yang kita gumuli saat ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mari saudaraku, jangan takut, kita harus bangkit lagi. Cobalah kita bersama-sama renungkan sebuah janji Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan,
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, ini adalah janji Tuhan yang sungguh benar-benar luar biasa. Masihkah kita meragukan akan janji Tuhan ini, saudaraku? Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan kita sampai kita mencapai kemenangan atau kesuksesan. Ada kata-kata bijak yang juga patut kita renungkan. Jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang pernah gagal bisa jadi mengalami trauma yang mendalam. Tetapi saya mau katakan bahwa trauma bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan itu bukan vonis. Itu hanyalah bagian dari proses pembentukan. Hidup tak selalu mulus memang, dan tidak jarang kita harus jatuh, bahkan jatuh berkali-kali. Tapi firman Tuhan di atas mengingatkan setiap kita supaya orang benar bisa jatuh 7 kali, namun ia bangun kembali. Kuncinya bukan pada jumlah jatuhnya, tetapi pada keberanian untuk bangkit kembali. Orang yang bernama Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri, yang bernama Apple. Jadi Apple itu nama perusahaannya. Itu bukan hanya kegagalan profesional, tetapi juga meninggalkan luka batin yang mendalam. Namun, alih-alih menyerah, ia memilih untuk bangkit kembali. Dan ia mendirikan perusahaan baru bernama Next. Dan kemudian membeli Pixar yang akhirnya sukses besar. Bahkan ia kemudian kembali memimpin Apple dan membawa perusahaan itu menuju kejayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Saudaraku, jika Steve Jobs menyerah pada kegagalan dan traumanya, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal iPhone, iPad, atau Pixar seperti sekarang ini. Ia pernah berkata, kadang hidup memukulmu tepat di kepala dengan sebuah batu bata. Tapi jangan kehilangan iman. Begitu pula dalam hidup kita, entah kita pernah gagal dalam pekerjaan, gagal dalam relasi pelayanan, atau bahkan pernah terluka oleh masa lalu. Tapi itu bukan akhir cerita. Tuhan memanggil kita untuk bangkit, karena bersamanya selalu ada harapan dan awal yang baru. Kita bukan didefinisikan oleh kejatuhan kita, melainkan oleh keberanian kita untuk berdiri kembali bersama Tuhan.
Ya, Tuhan tidak melihat berapa kali kita jatuh, tetapi seberapa sering kita memilih untuk bangkit bersamanya. Karena itu, saudaraku, jangan biarkan trauma masa lalu mengikat langkah kita. Jangan biarkan satu kegagalan menutup semua potensi yang Tuhan tanam dalam diri kita. Ayo, bangkitlah saudara. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara dan saya. Ingat saudaraku, yang harus kita renungkan adalah trauma bukanlah akhir segalanya. Kegagalan bukan vonis. Tuhan memanggil saudara untuk bangkit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya kejatuhan atau kegagalan bukanlah akhir. Pulihkanlah hati kami dari trauma dan kegagalan masa lalu. Beri kami kekuatan bagi saudaraku semua yang mengikuti video ini untuk bangkit dan melangkah lagi dalam pengharapan dan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa saudaraku, jika saudaraku menyukai video ini, saya persilahkan untuk like, subscribe atau aktifkan lonceng, dan beri komentar nama saudara dan nama kota saudara. Juga bagikan kepada teman, sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dengan firman ini. Demikian saudaraku, firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.